Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mohon maaf karena selama kurang lebih 3 bulan kami tidak mengupload video, dan ini adalah video kami yang pertama pasca 3 bulan itu. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang saya beri judul Berburu Pemimpin Indonesia Masa Depan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang baru saja sukses luar biasa menyelenggarakan pilkada serentak di 270 wilayah, di mana 9-nya adalah pemilihan gubernur di wilayah provinsi, 224 kalau saya tidak salah adalah pemilihan bupati di kabupaten, dan 37 wali kota pemilihan di kota. Juga saya mengucapkan selamat kepada para pemimpin yang terpilih, 270 orang pemimpin baru Indonesia yang terpilih. Selamat berkarir, selamat mengabdi untuk bangsa dan negara kita, selamat memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi, selamat karena Anda dipercaya oleh rakyat. Tetapi di balik kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh rakyat kepada saudara-saudara semua, perlu sekali diingat bahwa saudara dipilih untuk melaksanakan aspirasi mereka, dipilih untuk atas nama mereka membangun wilayah di mana yang saudara-saudara pimpin. Terkait dengan tema yang saya angkat hari ini, berburu pemimpin Indonesia masa depan, berbicara tentang siapa sih yang layak memimpin di Indonesia, tentu sangat banyak orang yang bisa memimpin. Kita bicara dari kalangan militer. Ada Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, ada Jenderal Gatot Nurmantio, ada yang paling luar biasa Jenderal Mulyono, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, ada juga Jenderal Purnawirawan Mayor Agus Harimurti Yudhoyono. Jangan lupa pemimpin muda yang luar biasa dengan sangat cerdas, pemimpin masa depan Indonesia menurut saya. Ada juga Jenderal Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin luar biasa di kalangan militer. Oh ya, ada juga Jenderal Sutarman. Saya sangat mengidolakan Jenderal yang satu ini, Jenderal Rendra Hati, dan luar biasa Jenderal Purnawirawan Polisi Pak Sutarman, itu luar biasa. Kalau kita lihat di kalangan pemimpin daerah, ada Ibu Risma dari Surabaya, wali kota luar biasa, wali kota perempuan luar biasa dari Surabaya. Ada Pak Ganjar Pranowo yang sangat humanis di Jawa Tengah. Ada Pak Ridwan Kamil yang luar biasa di Jawa Barat. Ada Pak Anas, Bupati Banyuwangi, yang sangat kreatif dalam membangun daerahnya. Ada juga Pak Oli Dondo Kambai, dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin daerah kita yang menurut saya sangat berpotensi untuk menduduki posisi sebagai pemimpin nasional ke depan. Ada juga cendekiawan-cendekiawan ulama seperti sebut saja Pak Habib Rizik, sangat berpotensi. Ada juga pemimpin seperti Pak Erick Thohir, sangat berpotensi juga. Ada, tidak lupa meskipun orang banyak yang mengecam, Basuki Cahayapurnama juga cukup punya talenta untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya bahwa Indonesia ini tidak kekurangan orang hebat untuk menjadi pemimpin. Apalagi disupport dengan terpilihnya 270 pemimpin baru yang akan kita tunggu actionnya ke depan. Artinya bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang yang hebat yang bisa memimpin Indonesia. Tetapi yang menjadi soalnya, apakah segampang itu menjadi pemimpin kalau kita berburu pemimpin masa depan? Karena itu pertanyaan yang layak mengemuka adalah siapa yang layak untuk memimpin, dan apa pemahaman kepemimpinan dalam perspektif Indonesia. Ini harus menjadi sebuah pergulatan kita bersama supaya kita bisa menemukan pemimpin dalam perburuan kita untuk mendapatkan pemimpin nasional ke depan. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, saya paling tidak suka untuk memakai istilah teori atau pemahaman atau apalah istilah dari barat. Saya lebih suka mempergunakan konsep dan konteks Indonesia, local wisdom Indonesia. Dalam konteks local wisdom Indonesia ini, saya menyontek satu tokoh yang luar biasa, yaitu pahlawan nasional,
dikenal sebagai pahlawan di bidang pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, itulah memimpin dalam perspektif Indonesia. Pendapat Pak Ki Hajar Dewantara inilah menjadi pemimpin dalam perspektif Indonesia. Kenapa saya sebut demikian? Karena benar-benar based on local wisdomnya Indonesia. Berdasarkan pada local wisdomnya Indonesia, dia meramu dan memformulasikan kepemimpinan. Kalau kita bertanya kepada Pak Ki Hajar Dewantara, maka dia akan menjawab kita pemimpin dengan minimal memiliki 3 kriteria. Pertama, menurut Pak Ki Hajar Dewantara itu, pemimpin itu harus ingar sosung tulodo. Pemimpin itu harus teladan. Apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Pemimpin tidak sekedar berwacana, lalu bekerja, nihil, nol. Pemimpin itu haruslah menjadi teladan. Dalam artiannya di sini, pemimpin itu apa yang dia perbuat, apa yang dia perkatakan, karakternya, sifatnya, bawaannya, gaya hidupnya, harus mampu memancarkan karisma kepemimpinan yang menginfluence orang lain, mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain mampu meneladani sikap, tingkah laku, pola hidup, gaya bicara, dan gaya bekerja dari seorang pemimpin. Itulah pemimpin dalam perspektif pertama dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemimpin dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara adalah pemimpin itu harus bekerja. Ing madio mangun karso. Pemimpin itu nggak cuma duduk di belakang meja. Pemimpin itu bukan cuma hanya bisa memerintah. Pemimpin itu tidak hanya cuma berwacana doang. Pemimpin itu harus mampu bekerja. Dia harus punya skill dalam bekerja. Dia harus punya pengetahuan yang luar biasa dalam hal bekerja. Dia tidak cuma hanya berbicara saja, tetapi terjun langsung ke lapangan, memahami apa yang akan dia kerjakan, tahu persis program kerjanya, apa yang akan dia lakukan ke depan, harus tahu persis. That is leader dalam perspektif bahwa pemimpin itu harus menjadi pekerja. Pemimpin itu bukan penonton. Pemimpin itu bukan seorang otoriter. Pemimpin itu bukan seorang yang hanya suka-sukanya saja. Tetapi pemimpin adalah pekerja yang memberi contoh kepada orang yang dia pimpin bahwa begini cara bekerja yang sesungguhnya. Itulah sebabnya menurut Ki Hajar Dewantara, pemimpin itu harus ing madio mangun karso. Pemimpin itu harus bekerja. Pemimpin itu nggak cuma hanya bisa bacot, hanya bisa ngocol saja di belakang meja, tapi ketika disuruh bekerja, nol. Tidak bisa begitu dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pemimpin itu haruslah tuturi handayani, mampu memotivate orang, mendorong orang ke hal positif, memiliki integritas yang luar biasa. Apa yang dikatakan mulutnya itu yang dikerjakan oleh tangannya. Pemimpin itu harus bisa memotivate orang yang dipimpin. Pemimpin yang memberdayakan, bukan memperdaya rakyat, bukan memperdaya orang-orang yang dipimpin. Ada beberapa contoh pemimpin di Indonesia ini yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Pemimpin arogan, sok-sokan, sok berkuasa. Bahkan ada yang bertindak semena-mena terhadap orang yang dipimpin. Pemimpin bahkan dia merasa bahwa dirinya absolut dan semua orang harus dengar dia. Apa yang dikatakan orang lain tidak bisa diterima. Apa yang dikatakan dia itulah yang paling benar. Pemimpin yang demikian sebenarnya pemimpin yang kepala kosong, pemimpin makan puji, pemimpin yang ingin supaya diakui, pemimpin krisis identitas yang begitu. Karena itulah Ki Hajar Dewantara mengatakan pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mampu memotivate orang, memotivasi orang, mendorong orang kepada hal-hal positif, supaya dia bisa kreatif, inovatif, produktif, supaya rakyatnya bisa bekerja untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. That is leader, itu pemimpin dalam perspektif pemimpin yang memberi motivasi. Itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang memimpin Indonesia ini bukan hal yang mudah. Kenapa saya sebut bukan hal yang mudah? Karena Indonesia ini merupakan negara yang paling terpecah di dunia. Dalam istilah saya ya, artinya paling berbeda. Kepelbagaian Indonesia itu ada ratusan suku besar, ada ribuan suku kecil, ada berbagai bahasa, ada berbagai agama, ada berbagai orientasi, ada berbagai ideologi, ada berbagai perspektif di dalam bangsa ini. Bangsa ini bukan bangsa yang seragam. Bangsa ini adalah bangsa yang terpecah dalam sub-suku, suku besar dan sub-suku kecil lagi. Itulah sebabnya menjadi pemimpin Indonesia ini dibutuhkan kualitas kepemimpinan yang tidak main-main. Kualitas kepemimpinan yang harus benar-benar mampu memberi jawaban terhadap kepelbagaian Indonesia.
Kalau dia tidak mampu memberi jawaban terhadap kepelbagaian Indonesia, maka dia akan gagal. Entah Anda itu presiden, Anda akan gagal. Anda jadi gubernur, gagal juga. Bupati, apalagi. Dan apapun model kepemimpinan yang kita kerjakan, jika kita tidak memahami konteks kultur Indonesia dalam kepelbagaiannya, maka kita gagal untuk menjadi seorang pemimpin. Berburu pemimpin masa depan Indonesia. Artinya, pemimpin yang benar-benar mampu memahami keindonesiaan kita. Keindonesiaan artinya kita ini berbeda-beda, kita ini berbagai-bagai, kita ini tidak seragam, kita ini multikultur, kita ini multiras, kita ini multisuku. Pemimpin harus mampu menggayomi kepelbagaian ini. Kalau tidak, maka dia gagal menjadi pemimpin. Pemimpin masa depan Indonesia adalah pemimpin yang mampu mendrive program kerjanya menuju kepada pencapaian yang kita sebut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material spiritual seperti tujuan pembangunan nasional. Pemimpin yang mampu seperti yang disebutkan dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak cuma hanya bisa memprogramkan sesuatu, lalu itu yang kita kerjakan tanpa holistik dikerjakan. Kalau dia hanya memprogramkan satu bentuk kerja saja yang jadi program utamanya, maka dia gagal menjadi pemimpin. Karena itu harus berpikir holistik, mampu merancang, mampu membuat program yang notabene-nya konstitusional. Jelas sekali dalam tujuan bernegara menurut konstitusi, ingat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Itu tujuan negara ini dibentuk menurut pendapat para founding fathers kita. Karena itulah ketika kita berbicara berburu pemimpin masa depan, kriteria ini harus dimiliki oleh pemimpin kita. Tidak boleh tidak. Kalau dia tidak bisa memiliki kriteria ini, gagal dalam hal memimpin. Itulah kenapa kita bertemu banyak pemimpin yang gagal. Banyak pemimpin yang ugal-ugalan dalam memimpin. Banyak pemimpin yang berbuat sesuka-suka dia. Banyak pemimpin yang merasa sudah sok berbuat untuk Indonesia, padahal nol yang dia perbuat untuk Indonesia. Banyak pemimpin yang tidak bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Banyak pemimpin yang mengkriminalisasi rakyatnya. Banyak pemimpin yang memperlakukan rakyatnya bukan lagi sebagai rakyat, bahkan direndahkan oleh dia. Itulah sebabnya pemimpin itu harus benar-benar mampu memahami konsep keindonesiaan. Kalau dia mampu memahami konsep keindonesiaan, maka saya sangat percaya bahwa ke depan Indonesia ini akan menjadi luar biasa. Perlu kita ingat, Indonesia ini negara yang kaya. Indonesia ini negara kepulauan dengan kekayaan yang sangat melimpah. Terletak di wilayah yang tropik sehingga memungkinkan banyak kekayaan melimpah di Indonesia. Yang menjadi soal adalah terkadang kita tidak bisa menikmati itu semua. Beberapa waktu lalu lah, saya kurang lupa pada era kepemimpinannya siapa, yang tidak masuk akal Indonesia bisa impor garam. Padahal kita punya lautan yang luas. Yang tidak masuk akal, kita impor ikan. Kita ini negara kepulauan yang punya banyak ikan. Yang tidak masuk akal, kita impor bahan pangan. Kita punya jutaan hektar lahan tidur yang sangat produktif. Kalau kita olah menjadi sumber lumbung pangan kita. Yang jadi soal pertanyaan kita hari ini adalah, apakah mereka yang memimpin ini faham tentang ini? Apakah mereka yang memimpin ini faham betul what to do untuk Indonesia? Atau jangan hanya sekedar punya kesempatan, punya uang, bisa berkontestasi, punya partai politik yang dukung, maju jadi pemimpin. Akhirnya kita dipimpin, orang-orang Indonesia yang hebat ini akan dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu berbuat apa-apa untuk Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, berburu pemimpin Indonesia masa depan, kita harus betul-betul tahu persis siapa yang akan memimpin kita. Kita tahu persis bahwa dia menaruh hatinya untuk kita. Kita tahu persis bahwa dia mengutamakan kita. Kita tahu persis bahwa dia tahu pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Kalau sudah demikian,
maka kita akan mendapatkan pemimpin masa depan Indonesia yang luar biasa. 2024 kontestasi dimulai. Dalam kontestasi itu, mari kita berpikir sebagai anak Indonesia yang memimpin pemimpin yang membawa kita kepada masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, salam NKRI.